Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu, mari kita berdoa dengan harapan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, baik, tidak ada halangan suatu apapun. Mari untuk ketua kelas mohon untuk dipimpin berdoa bersama-sama. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca surat pendek dengan harapan pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan hikmahnya. Mari kita bersama-sama membaca surat pendek, surat Al-Fatihah. Untuk ketua kelas mohon dipimpin. Mari membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghnaa. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita bisa berdoa bersama-sama. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita tinggalkan rasa nasionalisme kita dengan membacakan satu nasionalis yaitu berupa Garuda Pancasila. Untuk peserta didik mohon berdiri semua.
berdiri kembali. Itu terkait dengan kalian semua, hadir semua. Saya dulu ya. Jadi 1 Muhammad Nuril Hidayat, 3 Arya Adiansyah, Akmal Zaidan Sabilillah, Hafid Radhifa Alif, Ahmad Khairul Rasikin, Muhammad Fatih Ubaidillah, Muhammad Hiduruddin Mahbub, Siti Husnul Khotimah, Trias Agung Arun Firdasari, Gafika Nur Zahra, Alia Sifa Inawati, Puspita Kumalasari, Silawati, Jihad Aliyatul Nisa, Nurul Nazilatul Rahmah. Alhamdulillah pada hari ini semua ya, semua. Pembelajaran pada pagi hari ini adalah pembelajaran terkait tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah secara syariat Islam. Ini pentingnya pada hari ini. Kalau mungkin pembelajaran sebelum-sebelumnya itu kan membahas tentang bagaimana hukumnya kurban dan akikah, tapi pada hari ini kita spesifik kepada tata cara penyembelihannya. Kalau kemarin pembelajaran yang sebelumnya itu kan terkait dengan bagaimana hukumnya kurban, bagaimana hukumnya akikah. Untuk materi pada pagi hari ini kita fokus kepada tata cara penyembelihan hewan kurban secara menurut syariat Islam. Sebelum kita memasuki pada materi pagi hari ini, mari kita simak video pada tayangan ini. Ulangi kan? 1, 2. Wes kalian ini 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar belajar ya. Kita melanjutkan pada materi pendidikan agama Islam, khususnya adalah ilmu fikih. Fikih ini maksudnya kepada fikih yang berkembang penyembelihan hewan, karena sekarang sudah banyak yang memakai penyembelihan secara mekanik ataupun menggunakan mesin. Kalau kita membaca tentang kaifiah, berarti tata cara penyembelihan hewan, tentunya menurut syariat Islam, ini menunjukkan bahwa agama Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk manusia saja, tetapi untuk hewan yang kita konsumsi juga harus diperlakukan dengan penyembelihan sesuai syariat Islam. Ada adabnya, ada etikanya, dan tata caranya, menunjukkan bahwa Islam ini menjaga semua kehidupan seluruh alam semesta, menjaga aturan alam ini penuh dengan rahmat. Mari kita perhatikan bersama mereka konsep berbadan kilat. Ini berupa isi yang menyeluruh, tetapi wakilnya terstruktur atau bergantian. Dalam penyembelihan hewan ini tentunya pertama kita berangkat dari dasar hukum ya. Kenapa penyembelihan itu harus sesuai syariat Islam? Karena memang ada perintahnya, karena memang ada aturannya. Kemudian bagian yang kedua adalah penyembelihan hewan ini, di mana ada hewan yang halal kita konsumsi tanpa disembelih, seperti as-samak yaitu ikan ataupun al-jarad belalang, dan yang umum adalah hewan yang halal kita konsumsi dengan cara disembelih, itu pun tentunya harus melalui syariat Islam sesuai aturan Islam. Yang ketiga,
gambaran ini menjelaskan ketentuan penyembelihan, berarti menyangkut tentang alatnya, tentang orangnya, bagaimana sudah dewasa atau belum, kemudian bagaimana prakteknya, dan yang kita ketahui saat ini adalah jenis penyembelihan, misalnya tradisional, biasa kita saksikan, juga tentunya sudah berkembang penyembelihan yang menggunakan mekanik ataupun mesin. Data diberitakannya menyembelih hewan itu tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Wa ma diharamkan bagimu memakan pakai maitah, pakai wadamu darah, walahmul khinzir daging babi termasuk daging celeng. Kemudian wama uhilla li ghairillah, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, seperti untuk persembahan, untuk kesaksian. Kemudian wal munkhaniqatu, hewan yang mati karena tercekik. Wal mauqudatu, hewan yang mati karena dipukul. Wal mutaraddiyatu, hewan yang mati karena jatuh. Wal nadihatu, hewan yang mati karena ditanggung. Wa ma akal sabu, dan hewan yang diterkam binatang buas, binatang buas. Illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih. Artinya ada binatang yang halal punya dari awal halalnya, yang kemudian kita menjumpai misalnya seekor kambing, seekor buaya. Ketika kita menjumpai belum mati, kemudian kita sembelih dengan mengucapkan asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, maka halal. Apabila tidak disembelih dengan cara yang halal, maka hukumnya menjadi haram. Contohnya adalah binatang yang diterkam oleh binatang buas. Ini kan matinya tanpa disembelih. Kalau diterkam otomatis tidak ada tata cara menyebut asma Allah, maka hukumnya adalah haram. Kecuali bila kita menjumpainya masih hidup, kemudian kita potong, ya, kita sembelih, maka hukumnya menjadi halal. Ini ayat menggambarkan kepada kita betapa mulianya manusia. Daging yang akan dikonsumsi saja harus dengan menyebut asma Allah. Mematikan binatang itu ada berbagai cara, seperti hanya melalui cara disembelih. Disembelihnya harus sesuai syariat Islam. Apa yang dimaksud disembelih di sini? Proses memotong atau memutus dua urat leher hewannya sampai saluran makanan dan pernapasan sesuai syariat. Ini disebut menyembelih yang dihukumi halal. Ada pula mematikan binatang tidak melalui cara menyembelih, dengan cara lain. Mematikan hewan yang dilakukan dengan cara seperti ditusuk, dicekik, diracun, dipukul, atau disetrum, ini tidak disebut dengan menyembelih. Cara mematikan inilah yang dihukumi haram. Maka kita bisa mengambil kesimpulan, mematikan hewan yang dibenarkan agama adalah dengan saluran makanan, saluran nafasnya akan terputus, kemudian darah mengalir dengan tuntas. Di sisi lain harus menyebut asma Allah, baca bismillah, baca sholawat, kemudian baca takbir, pas motong baca bismillah wallahu akbar. Ini yang dihukumi halal. Ada pula cara lain, yaitu mematikan dengan cara tadi.
ditusuk, dicekik, diracun, secara kesehatan juga tidak sehat ya, karena tentunya darah tidak mengalir. Sedangkan kita tahu bahwa darah itu sumber bakteri penyakit ya. Karena apa? Islam itu melindungi manusia agar manusia itu tetap sehat. Cara-cara tadi seperti diracun, dipukul dan lain-lain ini yang tidak digunakan agama. Walaupun binatangnya itu halal, caranya itu salah, maka hukumnya menjadi haram. Sudah saya singgung di awal tadi, ternyata proses yang kedua saat disembelih, darah mengalir tuntas sehingga daging suci dari barang halal. Apa barang halal tersebut? Itu najis ya, di mana najis kan tidak boleh dikonsumsi karena akan menimbulkan madharat. Najis itu yang merupakan sumber daripada penyakit. Pertama dihukumi haram, termasuk di dalamnya adalah hurimat alaikumul maitah, bangkai. Di sini pengecualian bangkai yang berhukum halal adalah satu, bangkai ikan, dua, bangkai anak. Bangkai ikan meskipun sudah mati, kita sudah main berpakai ikan sudah mati, kita bakal makan halal hukumnya. Ataupun dalam kita tangkap aja di sawah atau banyaknya ratusan belalang kita tangkap, kalau sudah mati kemudian kita masak, kita konsumsi, kemudian halal. Berlaku hanya dua bangkai saja, ikan dan bangkai belalang, meskipun tanpa melalui proses penyembelihan. Ketentuan orang yang diperbolehkan menyembelih atau si penyembelih harus beragama Islam. Artinya haram sembelihan itu dilakukan oleh orang muslim, seperti orang kafir, musyrik maupun budak. Orang yang muslim harus budak, adik atau berakal sehat, tidak sah menyembelih bagi orang yang belum balik dan orang yang akalnya tidak sehat. Yang berikutnya, seseorang yang menyembelih harus dengan niatnya sengaja menyembelih, dalam sadar dia sengaja menyembelih. Yang keempat, membaca bismillah sambil membaca sholawat dan membaca takbir. Itulah syarat bagi orang yang diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan hewan. Ketentuan hewan yang akan disembelih, pertama, pastikan hewan dalam keadaan masih hidup. Artinya tidak sah menyembelih hewan yang sudah mati. Jika mendapati sakit, terjangkit, terpukul, terjatuh, ditabuk oleh binatang lain, atau yang diserang binatang buas, tetapi dipastikan juga termasuk kategori hewan-hewan yang halal. Kemudian termasuk hewan yang halal berarti bukan hewan yang dihukumi haram. Hewan apa yang dihukumi haram? Yaitu unta, babi, anjing, ekor yang diperoleh melalui cara haram. Hewan yang diperoleh melalui cara haram ini berarti bisa dari hewan yang tadi dihukumi halal, misalnya kambing yang halal awalnya, tapi cara memperolehnya dengan mencuri, maka ini hukumnya menjadi berubah ya, namanya haram sababnya. Haram karena ada sebabnya. Dia halal, kenapa menjadi haram? Karena sebabnya cara mendapatinya dan cara mencuri. Maka bila disembelih tentunya haram untuk dikonsumsi, karena yang akan dikonsumsi dari barang yang kita ambil dengan cara mencuri. Setelah kita mengamati dari tata cara penyembelihan, mulai dari syarat-syaratnya sampai dengan proses cara penyembelihannya, sudah bisa dipahami ya? Ya. Minimal dalam rangsangan otak kita ada gambaran terkait bagaimana penyembelihan
penyembelihan hewan tersebut, kategori hewan ini bisa nanti dikatakan halal, dikatakan haram dan sebagainya. Itu kita bisa bingung, masih punya gambaran gitu ya, sudah punya gambaran ya. Cara-cara ini hewan ini yang jadinya halal atau haram dalam sisi penyembelihannya, tata cara syarat itu harus termasuk tadi seorang yang menyembelih harus seorang Islam, beragama Islam, balik dan berakal dan tidak gila, artinya sehat. Balik itu artinya sudah berumur dalam keadaan sehat. Ternyata misalnya ada orang itu orang Islam sudah balik tapi tidak berakal, maka orang tersebut tidak boleh menyembelih. Karena apa? Ini sebenarnya menjadi jihad haram karena tidak memenuhi dari dosa persyaratan tersebut. Nah, maka dari itu pentingnya kita memahami dengan harapan, dengan tujuan supaya hewan yang nanti ketika setelah disembelih itu menjadi halal atau haram, ini yang perlu kita pahami terkait dengan syarat-syaratnya, tata caranya, itu sangat penting sekali. Setelah dari uraian pembelajaran video yang saya tampilkan hari ini, saya mencoba untuk menanyakan mengapa hewan yang disembelih itu harus di lehernya. Siapa yang mau menjawab? 2, 3. Ya. Agar cepat mati. Agar cepat mati. Terima kasih, mohon apresiasi, tepuk tangan. Jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya daging hewan yang mati kemudian disembelih? Bagaimana hukumnya hewan mati yang disembelih? Ada yang mau menjawab? Nah, ini Tidak halal untuk disembelih. tidak halal untuk disembelih. Jadi hukumnya hewan yang mati itu tidak boleh disembelih karena hukumnya menjadi tidak halal. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, 2, 3. Setelah kita memasuki pembelajaran penayangan video, pengamatan dan pertanyaan sekilas terkait pemahaman kita terkait video, maka hari ini kita membuat tugas kelompok. Mari kita membuat lingkaran. Setelah membuat lingkaran, saya kondisikan sudah membuat lingkaran. Kemudian saya akan membagikan LKPD, lembar kerja serta ide. Dalam LKPD itu nanti tertera nama, lembar kerja peserta didik, kelas, nanti kelas 9, nama anggota kelompok. Nah, ini ada yang dalam satu kelompoknya itu terdiri dari 4 anggota, ada yang 5. Disesuaikan nanti nama anggotanya ya, diisi. Kemudian setelah diisi diamati pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan di dalam LKPD. Yang pertama, diskusikan bersama kelompokmu mengapa Islam memerintahkan manusia untuk melakukan penyembelihan hewan sesuai dengan syariat. Nah, itu dipahami bersama-sama. Satu kelompok itu ada LKPD-nya dipahami, kemudian nanti setelah dijawab langsung kita presentasikan di depan. Oke, stop. 3.
Namanya kakaknya udah dulu. Dua, tiga ya. Saya pertanyaan. Ini yang tetap yang motor. Yang sangat besar sekali. Iman misalnya ada dua, kita bisa beli tidak. Misalnya ayam satu besar, ayamnya setengah putih, ya enggak, ayamnya putih enggak. Ini coba di sama teman-temannya diskusikan ini putih tidak. Ketika tidak boleh, karena alasannya. Oke, sudah. Tiga. Setelah kita mendiskusikan antar kelompok, mohon ini untuk kelompok yang pertama, kelompok satu maju ke depan serta kelompoknya. Untuk yang lain didengarkan ya, untuk kelompok satu mempresentasikan juga kelompoknya. Yang lain ini. Tiga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggota Siti Kusnul Khotimah, Nurul Nazilatur Rahmah, Silawati, Grafika Nurjendra, Hafiz Radifa Alif. Diskusikan bersama kelompokmu mengapa Islam memerintahkan manusia untuk melakukan penyembelihan hewan sesuai dengan syariat, karena hewan yang disembelih secara syariat Islam menjadi haram dikonsumsi. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya. Mengapa Islam memerintahkan manusia untuk melaksanakan penyembelihan hewan sesuai dengan syariat? Karena hewan yang disembelih secara syariat Islam menjadi halal dikonsumsi. Oke, terima kasih. Kelompok satu yang telah mempresentasikan tugasnya. Terima kasih atas waktunya untuk kelompok satu. Diucapkan banyak terima kasih. Mohon untuk kembali ke tempat masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini langsung kelompok 2 untuk maju mempresentasikan tugasnya. Perkenalkan, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kalian semua memelihara ayam, tapi kalian tidak suka mengonsumsi daging ayam sebelum sekolah. Kalian melihat ayam peliharaan ini tercatat kendaraan serupa, dan keadaan ayam tersebut masih hidup. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Diambil kemudian pun tidak boleh disembelih karena hukumnya haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Ada yang menanggapi dari tugas kedua dari kelompok 2 terkait pertanyaan
Intinya ketika ada binatang, misalnya ayam tertabrak motor, nah ini hukumnya bagaimana ketika disembelih? Boleh apa tidak? Tidak boleh, karena statusnya sudah menjadi bangkai, makanya tidak boleh disembelih. Tepuk tangan prinsipnya untuk nomor 2. 3. Terima kasih terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah kita mengikuti rangkaian mulai dari video pembelajaran yang kita bersama-sama lihat, kita amati, intinya pada pembelajaran pagi hari ini adalah titik poinnya di sini adalah terkait penyembelihan hewan kurban. Jadi intinya disembelih dengan harapan apa? Dengan tujuan supaya tahu, oh ini hayawan ini setelah disembelih menjadi halal, atau hayawan ini nanti ketika disembelih dengan cara yang tidak secara syariat Islam menjadi halal atau haram. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi intinya titik poinnya adalah penyembelihan hewan yang menjadi halal ketika yang menyembelih itu adalah orang Islam, orang baik dan berakal. Jadi apapun bentuk hewannya, hayawan yang ketika disembelih orang Islam sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam, otomatis hewan yang disembelih ini nantinya menjadi halal. Ketika sudah halal, otomatis bisa dikonsumsi dari orang banyak. Bisa dimengerti guys? Bisa dipahami guys? Ya, terima kasih pembelajaran pagi hari ini terkait penyembelihan hewan menurut syariat Islam. Semoga kita diberi kemudahan dalam menerima ilmu yang kita belajar pada pagi hari ini. Kita bisa di samping kita mengerti ilmunya, kita bisa mengamalkan dalam perilaku kita setiap harinya. Sekian, terima kasih. Stop. 3. Sebelum kita mengakhiri dari pembelajaran ini, karena kita pastinya lelah dalam memahami, mengamati pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita merefresh otak kita, ice breathing sebentar supaya kita tetap bugar kembali. Mari kita berdiri bersama-sama. Tepuk pramuka.